Seorang wanita menusukkan jarum ke pembuluh darah di lengannya, menarik keluar seboks penuh darah segar miliknya sendiri. Sebagian darah itu disiram ke atas lemari, sisanya ditumpahkan ke lantai dan diratakan dengan kedua tangannya. Namun semua ini belum cukup untuk menjebak suaminya atas tuduhan pembunuhan. Wanita itu, bernama Ami, mendekati tetangga barunya yang sedang hamil dan menjalin persahabatan dengannya. Ia kerap mengeluh tentang kekerasan dalam rumah tangga yang katanya dilakukan oleh suaminya. Suatu hari, saat sang tetangga sedang ke kamar mandi, Ami diam-diam mengambil urin sang wanita hamil untuk mendapatkan bukti kehamilan palsu dari rumah sakit. Dengan identitas sebagai wanita hamil, ia membentuk citra sebagai korban tak berdaya. Ia lalu menguras kartu kreditnya untuk membeli barang-barang mewah khusus pria atas nama sang suami dan menyembunyikannya di sebuah gudang. Tidak hanya itu, ia diam-diam meningkatkan nilai polis asuransi jiwanya dan menjadikan suaminya sebagai penerima manfaat, dengan cara membuat sang suami menandatangani tanpa menyadarinya. Supaya saat Ami menghilang sang suami punya alasan kuat untuk dituduh oleh polisi sebagai pelakunya. Ia memotong rambut panjangnya, mewarnai rambut dan alisnya, lalu membuat memar wajahnya sendiri. Setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Ketika suaminya, Nick, pulang ke rumah, ia langsung merasa ada yang aneh. Rumah berantakan, dan sang istri lenyap. Belum sempat berpikir panjang, suara sirene polisi sudah terdengar di luar rumah. Polisi masuk dan menemukan bekas darah di lemari. Nick langsung dibawa ke kantor polisi. Menurut pengakuannya, ia dan Ami bertemu 5 tahun lalu. Ami adalah wanita cerdas lulusan Harvard yang menjadi novelis terkenal. Semua aset rumah dan mobil atas nama Ami, membuatnya terlihat seolah Nick adalah pihak yang bergantung secara finansial. Di kamar Ami, polisi menemukan sebuah amplop aneh. Nick mengatakan itu bagian dari permainan mencari harta karun yang biasa mereka lakukan saat perayaan ulang tahun pernikahan. Mengikuti petunjuk, Nick tiba di kantor kerjanya, lalu ke sebuah kabin kecil di malam hari. Disinilah ia berbohong kepada polisi, mengklaim bahwa kabin itu bukan tempat yang dicari. Namun sebenarnya, dia menemukan petunjuk lain di sana. Keesokan harinya, orang tua Ami menggelar konferensi pers untuk menyatakan kehilangan anak mereka. Nick, yang tampak sedih di depan kamera, justru tertangkap tersenyum saat difoto, bahkan berpose mesra dengan wanita lain. Sikap aneh ini membuat publik curiga, dan media pun membanjiri berita tentang dirinya sebagai suami tidak berperasaan. Tak lama, Nick menerima pesan dan seorang gadis muda menerobos masuk ke rumahnya. Ternyata ia adalah pacar gelapnya. Keesokan paginya, Nick menyuruh sang pacar pergi, tapi tertangkap basah oleh kakaknya sendiri, yang langsung memarahi Nick dan menganggapnya pria brengsek. Pada malam hari, dalam acara pencarian Ami, sahabat Ami muncul membawa bayi dan mengumumkan bahwa Ami sedang hamil. Polisi yang menyelidiki menemukan bukti-bukti memberatkan. Foto kebersamaan Ami dan sahabatnya, catatan belanja barang-barang mewah dengan kartu kredit Ami, dan bukti asuransi jiwa dengan Nick sebagai penerima manfaat. Tak lama kemudian, rumah sakit juga mengonfirmasi kehamilan Ami. Dengan semua bukti itu, Nick dituduh sebagai pembunuh istrinya yang sedang hamil. Terkejut dan marah, ia menghancurkan gelas di tangannya dan menyadari bahwa ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia kembali ke kabin kecil dan menemukan semua barang mewah pria yang dibeli oleh Ami. Bila polisi menemukannya, maka tuduhan akan makin kuat.